Selamat pagi tim. Hari ini kita akan menerima pasien trauma, laki-laki 25 tahun, korban kecelakaan kendaraan bermotor yang menabrak pintu pembatas jalan. Ambulan akan sampai 1 menit lagi, dan setelah itu kita akan melakukan primary survey. Untuk itu, Dr. Figa silakan lakukan pemeriksaan di airway, Dr. Meta lakukan di breathing, Dr. Ania lakukan pemeriksaan di circulation, Dr. Sadi persiapan di gas, dan jangan lupa kita akan memeriksa disability dan juga exposure pasien. Untuk Nurse Febri, bantu pemeriksaan di breathing dan juga Nurse Sasa pasang monitor intravenal. Apakah bisa dipahami? Lapor dok, Bapak Juna 25 tahun kecelakaan lalu lintas menabrak pembatas jalan. Jadi hebat pada perut sampai pingsan di lokasi. Tekanan darah 95/60, RR 28 kali per menit, nadi 120 kali per menit. Terdapat jejas di kuadran kanan atas dan sudah terpasang kolarnet. Baik, terima kasih informasinya. Silakan pindahkan pasien ke bed resusitasi. Primary survey akan segera dilakukan. Baik, jadi di sini pasien sadar, airway-nya paten, bicaranya mengeram, dan juga di sini sistem pasien telah stabil dengan kolarnet. Baik, respiratory rate 28 kali per menit, pengembangan dada simetris, suara napas vesikuler. Nurse Febri, tolong ambilkan NRM 10 rpm untuk optimasi oksigen. Baik dok. Baik, di sini juga untuk tekanan darah pasien terabanya 95/60. Baik, di sini nadi pasien teraba 125 kali per menit, teraba cepat dan juga lemah. Untuk Nurse Sasa, tolong bantu saya untuk pasang IV line dan juga berikan ring rapat 1 liter hangat untuk sebagai resusitasi awal untuk shock hipovolen pasiennya. Baik dok. Baik, NRM 10 LPM terpasang. Baik, IV line 2 jalur sudah terpasang dan pengambilan sampel darah sudah selesai. Pak Juna. Baik, I pasien adalah 3. Bapak apakah tahu siang atau malam? Baik, verbal pasien 4. Baik, Bapak bisa apakah angkat tangan kirinya? Baik, jadi motorik pasien adalah 5. Jadi GCS pasien adalah 12. Baik, pasien tampak somnolen, pupil pasien isokor 3 mm per 3 mm, yang dimana refleks pasien terhadap cahaya adalah normal kanan dan kiri dan tidak ada tanda lateralisasi dan defisit neurologis lokal. Baik, kalau pasien sudah terbuka, di sini terdapat jejas pada kuadran kanan atas, tidak terdapat deformitas pada ekstremitas. Nurse Febri, tolong ambilkan selimut, kita akan mencegah traya trauma terutama hipotermia. Baik dok. Baik, di sini suhu pasien adalah 36 derajat Celcius. Selimut penghangat terpasang. Bagaimana tekanan darah pasien? Tekanan darah pasien menurut dokter 85/50 mmHg. Baik, saya akan mengecek nadi pasien. Baik, nadi 120 kali per menit dan setelah pasien mulai dingin. Pasien termasuk kategori non-responder setelah dilakukan resusitasi awal. Kemungkinan pasien adalah shock hipovolemik berat akibat ruptur organ intraabdomen. Untuk itu kita harus segera mencari sumber perdarahannya. Dr. Sari, segera persiapkan gas. Baik dokter. Baik, pemeriksaan saya mulai pada pasien pouch yang berada pada right upper quadrant. Di sini ditemukan ada garis hitam anekoid yang menandakan bahwa terdapat cairan bebas di antara hepa dan ginjal kanan. Baik, cairan bebas positif di right upper quadrant. Selanjutnya saya beralih pada bagian suprapubis. Baik, di sini juga ditemukan ada cairan bebas positif di belakang vesica urinaria pasien. Selanjutnya saya beralih pada bagian splenorenalis. Tidak ditemukan ada cairan bebas negatif. Selanjutnya pada bagian perikardium. Baik, di sini juga tidak ditemukan ada cairan bebas negatif. Baik, hasil gas positif di 2 kuadran dan pasien tetap dalam kondisi yang tidak stabil. Ini adalah indikasi kuat bahwa pasien mengalami perdarahan intraabdomen yang masif. Untuk itu,
Nurse Asal, silakan untuk telepon dokter bedah on call sekarang, dan Nurse Febri silakan persiapkan untuk transfusi darah. Baik, Dok. Halo Dokter Bedah, kami melaporkan pasien trauma abdomen tumpul shock hipovolemik dengan hasil USG fast positif di right upper quadrant dan pelvis. Mohon evaluasi segera di IGD untuk rencana laparotomi emergensi. Terima kasih. Mari Dokter Meta, saya dan Dokter Meta akan menjelaskan kepada keluarga pasien. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi Dokter. Perkenalkan saya Dokter Ani dari sini Dokter Meta. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kondisi dari anak Ibu ya. Di mana di sini saya sudah melakukan pemeriksaan USG. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pendarahan di bagian perut anak Ibu, di bagian dalamnya. Dan oleh karena itu di sini kondisi anak Ibu sudah kritis dan dibutuhkan penanganan segera, yaitu laparotomi, yaitu pembedahan pada bagian perut. Jika tidak dilakukan dengan segera, nyawa anak Ibu bisa terancam. Apakah tindakan tersebut berisiko, Dokter? Memang benar berisiko, Ibu. Saat pembedahan akan ada risiko pendarahan dan juga infeksi. Namun ini merupakan cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa anak Ibu. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Apakah Ibu setuju? Tolong lakukan yang terbaik buat anak saya, Dok. Saya setuju. Baik, Ibu. Kalau setuju, tolong tanda tangan di sini, Ibu. Baik, mohon doanya, ya. Terima kasih, Dok. Ibu, silakan duduk, Ibu. Oke tim, setelah ini kita harus melakukan laparotomi kepada pasien karena pasien bersifat non-responder. Meskipun kita telah memberikan resusitasi yang agresif, namun tekanan darah pasien tetap turun, yang menandakan bahwa terjadi perdarahan yang aktif. Setuju, Dokter. Pemeriksaan USG fast tadi menunjukkan adanya cairan bebas yang kemungkinan merupakan perdarahan internal. Perdarahan terjadi pada dua lokasi yang kritis, yakni right upper quadrant dan juga pelvis. Berdasarkan pedoman dari ATLS, pada pasien dengan trauma serta hemodinamik yang tidak stabil dan juga fase yang positif merupakan indikasi untuk dilakukannya laparotomi emergensi. Benar, kita harus paham bahwa laparotomi itu merupakan upaya life saving untuk menghentikan perdarahan secara langsung. Jika tidak kita lakukan segera, maka pasien akan dapat jatuh ke kondisi triad of death, yakni asidosis, koagulopati, dan juga hipertermia yang tidak bisa dipulihkan kembali. Betul, Dok. Edukasi kepada keluarga juga penting, di mana sudah menjelaskan mengenai indikasi dan juga risiko seperti pendarahan yang masif dan juga infeksi pasca bedah. Dan di sini juga keluarga sudah menyetujui akan tindakan lanjutnya dan juga sudah menandatangani info pasien. Bagus, untuk itu saat ini bantu kami untuk melakukan pemeriksaan pasien ke berangka rotasi, dan setelah ini jangan lupa untuk dicek dari resusitasi cairan pasien agar tetap terjaga. Baik, jadi pemeriksaan pertama pada right upper quadrant, yakni pemeriksaan USG fast pada kuadran kanan atas atau right upper quadrant, itu normalnya berfokus pada 3 area, yakni ruang infradiafragmatik, Morrison pouch atau hepatorenal space, dan ujung caudal hepar yang berbatasan dengan saluran parakolik kanan. Pada kondisi normal, batas antara hati dan ginjal kanan hanya akan memperlihatkan garis putih tipis tanpa adanya area hitam atau anekoik yang menandakan perdarahan intraabdomen. Selanjutnya area yang kedua yaitu suprapubik, di mana pada area ini pemeriksaan wajib dilakukan dalam 2 bidang transducer, yakni long axis dan short axis. Target evaluasinya pada pria positif jika ditemukan cairan akan mengumpul di ruang retrovesikal tepat di belakang kandung kemih, yang jika meluas dapat naik ke atas kubah kandung kemih. Selanjutnya yang ketiga yakni live upper quadrant. Jadi pemeriksaan USG fast pada kuadran kiri atas atau live upper quadrant akan positif jika ditemukan cairan bebas atau anechoic stripe yang mengumpul di ruang infradiafragmatik, yang visualisasinya dapat dioptimalkan dengan meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Selain mendeteksi perdarahan rongga perut, kuadran ini juga sangat berguna untuk mendeteksi darah di rongga dada atau hemotoraks dengan memantau area di atas garis putih lengkung diafragma. Yang keempat atau yang terakhir yakni subkostal. Pemeriksaan USG fast pada pandangan subkostal atau subkyphoid dilakukan dengan menempatkan probe di area epigastrium tepat di bawah tulang sternum. Evaluasi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya efusi perikardium atau pengumpulan cairan di kantung jantung yang pada hasil abnormal akan divisualisasikan sebagai area hitam atau anekoik yang mengelilingi struktur otot jantung. Algoritma dari USG Focus Assessment with Sonography for Trauma atau FAST pada trauma itu digunakan untuk membantu menentukan ada tidaknya perdarahan internal secara cepat, terutama pada pasien trauma dengan ketidakstabilan hemodinamik. Pemeriksaan FAST dilakukan sebagai adjunct pada primary survey ATLS, khususnya pada evaluasi circulation. Pada pasien trauma yang hemodinamiknya tidak stabil, jika FAST menunjukkan hasil positif, artinya ditemukan cairan bebas intraabdomen yang dicurigai sebagai perdarahan aktif, maka pasien segera dipersiapkan untuk tindakan operasi emergensi seperti laparotomi tanpa menunggu CT scan. Hal ini karena pada pasien shock, keterlambatan kontrol perdarahan dapat meningkatkan mortalitas. Sebaliknya, apabila pasien tidak stabil tetapi FAST-nya negatif, perdarahan intraabdomen belum dapat sepenuhnya disingkirkan.
Pada kondisi ini, dokter harus mempertimbangkan kemungkinan lain seperti tension pneumotoraks, tamponade jantung, perdarahan pelvis, atau perdarahan retroperitoneal. FAST dapat diulang serial, dilakukan resusitasi lanjutan, atau dipertimbangkan pemeriksaan lain seperti diagnostik peritoneal aspiration atau DPA sampai kondisi pasien cukup stabil untuk pemeriksaan CT scan. Pada pasien trauma yang stabil hemodinamik, FAST digunakan sebagai alat screening awal. Jika FAST positif, pasien umumnya dilakukan dengan CT scan kontras untuk menentukan lokasi dan derajat cedera organ secara lebih detail. Jika FAST negatif dan kecurigaan klinis rendah, pasien dapat diobservasi. Namun, bila mekanisme trauma atau gejala klinisnya sangat mencurigakan, maka CT scan tetap diperlukan karena FAST memiliki keterbatasan sensitivitas dan tidak dapat mendeteksi semua cedera organ maupun perdarahan retroperitoneal. Secara keseluruhan, algoritma FAST menekankan bahwa keputusan tata laksana trauma tidak hanya berdasarkan hasil USG, tetapi terutama berdasarkan kondisi hemodinamik dari pasien. Kasus ini menunjukkan efektivitas USG FAST di UGD sebagai alat yang krusial untuk mendiagnosis pendarahan intraabdomen pada kasus trauma yang tidak stabil. Proses operasi didasarkan pada hasil positif USG FAST dan juga resusitasi cairan yang tidak adekuat.